Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali kita diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Dan walaupun masih di dalam suasana pandemi seperti ini, kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya itu tidak mengurangi nilai ibadah kita, pelayanan kita, kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita ajak seluruh anggota keluarga kita. Kita berpakaian dengan pantas. Kita memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam saat teduh. Untuk mengawali perjumpaan kita dengan Tuhan, mari kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 371, bait 1 dan 2, Aku Rindu pada Yesus. Juru selamat dan Tuhanku, pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Aku ikut jalan Yesus yang mencariku pada Dia ku mengadu. Waktu tersesat jalanku, Yesus pun memanggil aku. Kita berdoa. Dalam kerinduan kami Tuhan kepadamu, kami datang pada saat ini dan kami juga mengucap syukur kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau begitu mengasihi kami. Rencanamu indah, rencanamu luar biasa. Terima kasih atas persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan berkati kami, berkati seluruh hamba-hambamu yang telah melayanimu, juga seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini, jadilah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin.
untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh besar anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar kami tidak layak mendapatkan semuanya itu. Siapakah kami ini sehingga Engkau telah membawa kami sampai sedemikian ini Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, bentuk hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan perlengkapi dengan roh hikmat, roh nasihat pengajaran dari Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, segala pikiran yang menghalangi kami untuk kebenaran firman-Mu, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara yang ada di rumah, mohon kita juga membacanya secara bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan judul
Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, tema untuk pembacaan firman yang telah kita dengarkan adalah hidup yang diubahkan Kristus. Cerita tentang Sakeus pasti sudah tidak asing lagi, karena sejak kita kecil, waktu kita sekolah minggu, ataupun ketika kita mengantarkan anak-anak kita sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita tersebut. Sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko, Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dan berita ini tersiar dengan cepat, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan inilah yang menyebabkan seorang Sakeus ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Dan di ayat pertama di dalam pembacaan kita disebutkan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sepertinya tidak ada niat untuk singgah di kota Yeriko, karena disebutkan di sana berjalan terus melintasi kota Yeriko. Dan Sakeus yang berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu, tetapi karena orang banyak dan badannya pendek tidak dapat. Akhirnya Sakeus memanjat pohon ara. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus melihat Sakeus yang memanjat pohon ara, Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Satu pernyataan Tuhan Yesus yang disambut dengan sukacita oleh Sakeus. Tetapi hal tersebut malah menjadi sungut-sungut kepada orang-orang Yahudi, karena menganggap bahwa Sakeus ini adalah orang berdosa. Pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, penilaian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang seperti Sakeus sangatlah negatif. Karena pada saat itu bangsa Israel ataupun orang Yahudi ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Jadi ketika ada seorang Sakeus, seorang kepala pemungut cukai, atau pada saat ini mungkin kepala perpajakan, mereka menganggap Sakeus ini adalah pengkhianat karena bekerja
kepada penjajah, menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang kafir karena bekerja kepada orang Romawi yang nyata-nyata adalah penyembah berhala. Tetapi betapa senangnya hati Sakeus ketika Yesus mengatakan harus menumpang di rumahnya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, orang-orang di sekitarnya menjauhi, mengucilkan Sakeus karena pekerjaannya. Bangsanya juga mengucilkan Sakeus. Tetapi Yesus, seorang guru, seorang pengajar yang penuh hikmat, seorang yang melakukan berbagai mujizat, mau menumpang di rumahnya. Sakeus merasakan kasih. Sakeus merasakan penerimaan dari Tuhan terhadap dirinya. Sakeus merasakan pengampunan dari Tuhan terhadap dirinya. Anugerah pengampunan, penerimaan dari Tuhan inilah yang menyebabkan Sakeus berubah, mengubah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada 3 pengajaran yang harus kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah hati yang penuh sukacita. Kalau kita baca di ayat 5 dan 6, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada sukacita yang meluap di hati Sakeus menerima kehadiran, menerima kedatangan Tuhan. Sukacita yang melimpah ini yang menyebabkan pertobatan. Di dalam proses perjumpaan Sakeus dengan Yesus, Sakeus mau merendahkan diri sedemikian untuk memanjat pohon. Dia tidak mempedulikan apa jabatannya sebagai seorang kepala pemungut cukai. Dia tidak mempedulikan kekayaannya, tidak mempedulikan apa penilaian orang, seperti apa kata orang terhadap dirinya. Tapi dia ingin melihat Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus. Dan ketika terjadi perjumpaan, ada sukacita yang melahirkan pertobatan. Bapak Ibu, semua kita pasti memiliki masa lalu yang kelam. Pasti ada pengalaman hidup kita yang menyebabkan kita merasa tidak layak. Tetapi ketika kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biarlah kiranya itu melahirkan pertobatan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pertobatan sesaat, tetapi pertobatan yang terus menerus, pertobatan setiap hari, agar hidup kita diubahkan oleh Kristus. Kemudian pengajaran yang kedua adalah berubah fokus. Kita baca di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bayangkan Bapak Ibu, seorang Sakeus yang tadinya fokusnya adalah uang, kekayaan, uang, harta, berubah sedemikian. Dia rela memberikan hartanya, setengah dari hartanya, kepada orang miskin. Dan dia mengatakan, kalau ada seseorang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Sungguh suatu
tindakan iman yang luar biasa. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita telah mengalami pertobatan setelah perjumpaan dengan Yesus, kita juga harus berani mengambil tindakan iman. Kita harus merubah fokus kita. Kita harus merubah tujuan hidup kita. Bukan lagi kepada harta duniawi ini, bukan lagi kepada kekayaan, bukan lagi kepada kedudukan, tetapi kita fokus untuk Tuhan. Mengenai perubahan fokus ini dari seseorang yang berfokus mencari uang kemudian kepada Tuhan, mungkin di antara kita pernah mendengar seseorang yang bernama John Davison Rockefeller. Kalau di tahun 1800-an, Rockefeller ini adalah seorang yang paling kaya di Amerika Serikat. Di usia 33 tahun, sebelumnya dia adalah cuma seorang tata buku, Bapak Ibu. Tetapi di usia 33 tahun, dia telah memiliki harta kekayaan sebesar $1 juta, yang pada saat itu sungguh sangat luar biasa besarnya. Di usia 43 tahun, dia telah memiliki perusahaan minyak terbesar di dunia yang namanya Standard Oil. Walaupun sudah dibubarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, tetapi anak perusahaannya masih ada sampai sekarang, yaitu Chevron, Exxon, dan juga Philip Kanoko. Dan pada usia 53 tahun, kekayaannya telah mencapai lebih dari $1 miliar, sehingga dinobatkan sebagai satu-satunya orang pada saat itu yang mempunyai kekayaan sebesar itu di Amerika Serikat. Miliarder pertama dalam sejarah. Tetapi di usianya yang ke-54 tahun, dia divonis oleh dokter setahun lagi akan meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini fokusnya hanya kepada harta, kepada uang, sehingga dia tidak mempedulikan kesehatan. Dia begitu pelit, dia begitu berburuk sangka terhadap orang-orang. Dia mengidap satu penyakit pencernaan, sehingga bulu yang ada di tubuhnya semua rontok, tulang-tulangnya mengkerut. Dan dokter memprediksi hanya 1 tahun lagi dia akan meninggal dunia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rockefeller ini merenung setelah mendengarkan vonis dokter. Apa yang akan saya bawa kalau saya dipanggil Tuhan? Harta ini semua akan tinggal. Akhirnya dia berubah pikiran, mengubah fokus kehidupannya. Dia memberikan hartanya untuk membangun universitas yang masih terkenal sampai sekarang, saya lupa. Memberikan sumbangan kepada PBB, memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin, dan mendirikan yayasan Rockefeller Foundation yang berhasil menemukan penisilin. Banyak sampai sekarang yayasan ini masih berdiri, yayasan yang bergerak untuk kemanusiaan. Dan akhirnya Rockefeller mencapai usia 98 tahun, menikmati hidupnya dari usia 54 yang divonis mati, menikmati kehidupannya sampai 40 tahun lebih hidup bersama dengan Tuhan. Itulah gambaran seseorang yang mengubah fokus kehidupannya dari uang, dari harta kekayaan kepada Kristus. Kemudian pengajaran yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, ada keselamatan di tengah keluarga kita, ada keselamatan di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika Yesus berkata di dalam ayat 9-10, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ketika Sakeus menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, ketika Sakeus mengubah fokus kehidupannya, ada keselamatan di tengah-tengah keluarga.
Bukan hanya dia, tapi seisi rumahnya. Demikian juga dengan kita. Terlebih yang menjadi bapa, yang menjadi suami di tengah-tengah keluarga adalah seorang imam. Ketika imam berani mengambil tindakan iman untuk bertobat, ketika imam berani mengambil tindakan mengubah fokus kehidupan, akan terjadi keselamatan di tengah-tengah keluarga. Keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kita. Kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, kita hidup di dalam pertobatan, kita mengubah fokus kehidupan kita kepada Kristus sehingga terjadi keselamatan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita nyatakan kehidupan kita dengan bernyanyi dari kidung pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sekali lagi dengan iman, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita bawakan di dalam doa bangsa dan negara kita. Kita satukan hati, pikiran kita. Kita berdoa agar keadaan segera membaik, virus corona dan penyebarannya segera hilang. Kita satu dalam doa. Kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, sebagaimana Sakeus hidupnya diubahkan oleh Tuhan, hidup kami juga hidup yang berfokus kepada Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, mengalami pertobatan setiap hari. Terima kasih. Saat ini kami sehati berdoa untuk gereja-Mu, GKO Kristus Raja. Berkati seluruh komisi-komisi yang ada, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, perekonomian dan kerohanian mereka. Jemaat-jemaat-Mu yang mungkin terdampak akibat pandemi corona, Engkau yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit, terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Penatua Rusmin. Tuhan lawat dan sembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang merindukan pendamping hidup, Tuhan berikan mereka pendamping hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka, Kau berikan agar sukacita mereka semakin lebih lagi di dalam Tuhan.
Kami juga berdoa untuk seluruh majelis. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, kesehatan mereka, segala usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kepengurusan yang baru Tuhan berkati, berikan kami hikmat, kesehatan, segala roh perselisihan, roh kesombongan, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Pos PI kami di Bali, Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan. Roh perselisihan kami tolak, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk komisi musik yang dengan setia melayani Tuhan. Kau berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Biarlah seluruh pelayanan yang mereka lakukan boleh menyenangkan hatimu. Kami berdoa untuk lingkungan kami, Arenjaya, Durenjaya, kota kami Bekasi. Tuhan berkati dan berikan kesejahteraan kepada penduduknya. Bangsa dan negara kami, Tuhan lawat. Seluruh proses vaksinasi Tuhan berkati. Para pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan kesehatan. Tuhan berkati gerejamu agar di tengah segala hambatan, himpitan bahkan ancaman, gerejamu boleh menjadi garam dan terang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur permohonan kami yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu agar persembahan-persembahan di dalam ibadah rumah tangga ataupun mungkin dalam ibadah minggu karena tidak dapat datang ke gereja, mohon untuk memberikannya kepada majelis sektor ataupun mengantarkannya ke gereja ataupun mentransfer ke nomor rekening yang ada di grup wilayah kita ataupun di grup GKO Kristus Raja. Sembari kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait 1 dan baitnya yang ke-9, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang terus memelihara dan memberkati seluruh ciptaanmu. Terima kasih atas pekerjaan
atas segala usaha, atas segala berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Saat ini kami juga memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Benar Tuhan, biarlah seumur hidup kami boleh mengikut Dikau. Sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih atas waktu yang indah kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi bekal kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mengakhiri ibadah kami, berkati kami. Kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
ibadah kita selesai. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati.